Ingin mendapatkan kumpulan lengkap seputar Tanya Jawab bersama Buya Yahya? Dapatkan segera buku Buya Yahya Menjawab, berisikan kumpulan tanya jawab seputar problematika umat yang dikemas secara jelas, lugas, dan ringkas. Assalamualaikum. 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 Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersolat terlebih dahulu, Ibu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma wa ala sholli sayyidina Muhammad. Dengan Ibu siapa dan dari mana? Dengan hamba Allah di Jakarta, Buya. Baik Ibu, silahkan bisa bertanya langsung kepada Buya. Buya, izin bertanya, bagaimana Buya kalau ada seorang istri yang sudah 8 tahun menikah dan belum punya anak, terus imannya goyah dan berselingkuh dan berzina sama lelaki yang baru dikenalnya 2 minggu. Dan dia satu kali berzina dan langsung memutuskan kontak bahwa sadar dia itu salah dan langsung bertobat Buya. Dan langsung memutuskan kontak sama selingkuhannya itu karena takut dengan azab Allah. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni istri tersebut? Dan saat ini istri tersebut takut kalau dia akan hamil. Apakah boleh berdoa sama Allah bahwa semoga ia tidak dikasih hamil anak perzinahan? Dan apakah harus jujur sama suami? Sebenarnya istri tersebut sudah jujur tapi tidak jujur untuk saat ini. Dia bilangnya jujur bahwa dia pernah berzina itu sudah lama, padahal yang lama itu tidak berzina. Dan memang baru berzina kali ini saja Buya. Dan suami memaafkan Buya. Karena kalau istri jujur kalau dia baru berzina, takutnya tidak dimaafkan Buya. Dan saat ini sang istri tersebut seperti mengalami depresi karena ketakutan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala Buya. Terima kasih Buya, mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua dari kita hendaknya terus meningkatkan rasa takut kepada Allah karena terjerumus dalam kehinaan-kehinaan termasuk syahwat. Perlu ditingkatkan rasa takut. Karena bersama hilangnya rasa takut kepada Allah, syahwat datang berkala. Kala pagi, kala sore, hari ini tidak datang, esok datang, itu syahwat. Makanya kalau orang sudah tidak takut kepada Allah, mungkin melakukan dengan 1 orang, mungkin bisa 10 orang. Karena rasa takutnya kepada Allah sudah tidak ada dan syahwat datang. Syahwat tidak serta-merta dikatakan cinta, sebab orang bisa melampiaskan syahwat tanpa cinta. Syahwat kebutuhan. Orang bisa melakukan syahwat tanpa cinta sekalipun. Seperti itu hamba-hamba yang diuji oleh Allah dengan kehinaan. Bertemu dengan perempuan, membayar, berhubungan, selesai. Tidak ketemu lagi, nggak ada cinta. Masya Allah. Syahwat. Semua dari kita hendaknya takut. Makanya jangan dekat-dekati. Al-Quran melarang wala taqrabuz zina. Bukan langsung zina yang dilarang. Sebab hampir tidak ada orang melakukan zina itu serta-merta. Yuk zina, nggak ada. Berangkat dari perbincangan, obrolan dan seterusnya, maka dikatakan wala taqrabuz zina. Dibangkas dari jauh-jauh, jangan mendekati sebab-sebab yang menjadikan engkau terjerumus dalam zina, komunikasi dan seterusnya. Orang tersebut yang Anda ceritakan mustahil dia langsung berzina, tidak, pasti ada komunikasi sebelumnya. Dan memang setan yang menghiasi. Yang namanya neraka itu akan diliputi dengan sesuatu yang menyenangkan, lihat. Sehingga betul ada wanita yang seperti yang Anda ceritakan, bercerita, Buya saya ditelepon suami saya biasa-biasa saja. Tapi giliran saya mendapatkan SMS dari laki-laki itu, kenapa saya bergetar? Karena dihiasi oleh setan. Nartu huffat bisyahwat, senang, naudzubillah.
Kemudian ini Sarah harus berpikir sehat. Naudzubillah, yang mungkin punya pengalaman zina, tobatlah kepada Allah. Kalau bukan rasa takut kepada Allah, susah menghentikannya. Karena apa? Dia akan berhubungan dengan laki-laki atau perempuan di luar dalam keadaan pertama curi-curi, waktunya sesaat, kemudian dia tidak punya masalah apa-apa kecuali hanya urusan seks dengan dia. Maka seolah-olah hubungan ini sangat istimewa, sementara dengan suaminya yang halal atau dengan istrinya yang halal dibarengi dengan bermasalahan, ada permasalahan ekonomi, anak segala macam. Sehingga seolah-olah dibandingkan, kenapa saya dengan pasangan saya kok biasa-biasa saja, tapi dengan ini kenapa kok sangat istimewa? Karena hasil setengah mencuri dan waktu singkat, kemudian tidak punya permasalahan kecuali baik berhubungan zina saja. Ini yang menggoda, bisikan-bisikan setan. Sehingga seolah-olah mengatakan, sehingga kalau tidak punya iman begitu mudah melakukan zina. Begitu mudahnya melakukan zina. Bahkan istri hanya sedang ada status saja, punya anak dan sebagainya, tapi kehinaan dilakukan dengan sembunyi. Naudzubillah. Maka yang bisa menyelamatkan rasa takut kepada Allah. Dan penyesalan seperti yang Anda ceritakan, wanita itu sudah menyesal, sedih, dan hendaknya menyesal yang sesungguhnya. Pangkas sebab-sebab terjerumus, komunikasi dan yang lainnya. Sebab-sebab yang serupa, yang menjadikan dia terjerumus di masa lalu. Hari ini pun harus kita hindari sebab tersebut. Kalau seandainya orang tersebut mendengar suara ini, biarkan dengar. Atau perdengarkan suara ini kepada beliaunya. Putus sama sekali. Dan sudah benar dia menyesal. Dia menyesal, dia sedih, cukup. Allah Maha tahu dengan penyesalan seorang hamba. Tidak perlu datang ke mahkamah minta dirajam, bahkan juga tidak perlu bercerita kepada suaminya. Dan sudah melakukan sebuah kesalahan, ya kebodohan, lalu bercerita kepada suami. Dia menyesal, cukup tobat, tidak mengulangi lagi. Tingkatkan pengabdian kepada suami, selesai. Jangan cerita, dia salah telah bercerita. Khawatir akan tertanam prasangka buruk dari sang suami. Kecuali mana? Nggak ada perlunya menyampaikan. Dia salah. Biarpun zina masa lalu atau masa sekarang, tidak perlu. Itu urusan dengan Allah. Urusan dengan Allah bagi dia sudah menyesal, takut. Ya, hendaknya tidak usah bercerita. Ini urusan pribadi antara seorang hamba dengan Tuhannya. Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. Karena termasuk zina ini adalah masuk dosa yang harus ditutup. Karena zina itu akan naudzubillah. Hinanya panjang. Kalau ada seorang cucu punya kakek mu'alaf baru masuk Islam waktu itu. Mu'alaf, kisah kakeknya mu'alaf masuk Islam, masih bangga kakek saya mu'alaf. Dia cerita nggak pernah ragu. Tapi kalau ada seorang cucu bercerita kakekku bekas pezina, nenekku bekas pezina, aib itu akan nempel di jidat sampai kapanpun. Maka tolong ditutup. Tobatmu adalah menyesal, benar menyesal, tidak akan mengulangi, selesai. Dan kapan Anda mulai dibawa ke sana takut kepada istighfar, jauh. Dan semuanya jangan main-main untuk urusan keharaman. Ingat keharaman akan terasa lebih enak karena sudah tidak ada imannya, kemudian yang namanya neraka akan dihiasi oleh syaitan. Jadi tidak usah, karena sudah terlanjur bagaimana ya. Mengabdi saja, sudah nggak usah diomongin. Dan dia akan kena depresi karena dia kepikiran begitu dia. Dia sudah terjerumus. Kalau hanya sekedar takut dosa, takut hukuman Allah itu sederhana. Menangis yang serius berjanji tidak akan mengulangi, minta ampun kepada Allah. Selesai kisahnya dengan Allah. Dan tidak perlu sampai wilayah masuk depresi. Setiap malam menangis. Gak usah disebutkan kepada siapapun dari manusia. Dan jangan diulang lagi ya Allah. Itu pengkhianatan kepada suami. Hina. Seorang istri, suami pun jangan melakukan zina sama sekali. Zina itu susah dilakukan. Dan siapapun yang pernah terpeleset dalam zina seperti yang dikisahkan tadi, hendaknya segera kembali kepada Allah. Allah tidak tidur, hai hamba Allah. Biarpun suaminya tidak tahu, Allah tahu. Istrinya tidak tahu, Allah tahu. Tetangga tidak tahu, Allah tahu. Pintu halal sudah ada, kenapa masuk pintu haram? Pintu halal mudah, kenapa dipersulit? Selesai. Nggak usah diceritakan, sudah cukup.
Sampaikan wanita tersebut cukup untuk menyesal, tidak mengulangi pekerjaan tersebut. Benar-benar kemudian tingkatkan pengabdian kepada suami dan ditutup. Enggak usah cerita. Selesai. Semoga Allah mengampuni semuanya dan menjauhkan semua dari zina dan muqaddimah zina. Adapun masalah anak tadi disebut. Adapun masalah anak tersebut. Masalah anak. Ketahuilah wahai hamba Allah. Jika sebuah rumah tangga yang belum dikarunia anak, ketahuilah. Bukan berarti karena keluarga itu adalah keluarga yang tidak baik. Lalu Allah tidak kasih, oh tidak. Banyak orang-orang istimewa tidak punya anak. Siti Aisyah nggak punya anak loh ya. Kerinduan Anda punya anak sah saja. Tapi jangan sampai di saat belum punya anak malah jadi bahan untuk menyalahkan pasangan, ribut. Sudah tidak punya anak, berantem, ribut. Terima. Kalau Anda ingin punya anak, biarpun bukan dari rahim Anda atau rahim istri Anda bisa merawat anaknya orang lain. Dengan membiayai dan seterusnya. Urusan kita kan singkat di dunia, yang lebih lama nanti di akhirat. Jadi Anda boleh berharap mendapatkan anak, tapi di saat pasangan Anda ternyata menjadi sebab tidak punya anak, hendaknya jangan dibikin semakin sedih dengan kisahnya itu. Disalah-salahin dan seterusnya, tuntutan, oh tidak semacam itu. Tolong ya, jangan sampai yang tidak punya anak lalu malah menjadi sebab percekcokan. Sebab anak itu adalah juga amanat. Kalau ada orang tidak punya anak, tidak akan dia masuk neraka gara-gara anak. Karena dia tidak punya anak. Tapi alangkah banyaknya orang punya anak masuk neraka gara-gara anak. Hati-hati yang punya anak, jaga anakmu. Jangan sampai anakmu menjadi sebab masuk neraka. Semoga yang tidak punya anak segera dikarunia anak. Yang memang sudah tidak akan punya anak, semoga mereka adalah orang yang tidak punya anak di dunia tapi di akhirat mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah. Yang sudah punya anak semoga diberi oleh Allah kemudian dalam mendidik anak dan anak-anak menjadi ahli surga bersama ayahnya dan anaknya menjadi sebab kemuliaan di surga nanti. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.